laki-laki yang satu bentuk seperti rupa bapak mereka Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta di langit. Subhanallah. Begitulah gambaran oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ya, di dalam hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Muslim ikhwatal kiram juga meriwayatkan bagaimana ya Nabi kita alaihissalatu wassalam ya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi juga menggambarkan tentang penghuni surga. Ya, tingkat paling rendah. Lihat, di antara penghuni surga ya yang berada pada tingkat yang paling rendah. Nabi kita mengatakan, "Tsumma yadkhulu baitahu, fatadkhulu alaihi zawjatahu minal huril 'ain, fataqulan, alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka." Qala fayaqulu, "Ma u'tiya ahadun mithla ma u'titu." Kemudian penghuni surga masuk ke dalam rumahnya, yaitu surga. Setelah itu masuklah dua orang istrinya dari kalangan bidadari. Ya, zaujatahu minal huril 'ain. Lalu keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Subhanallah. Kalimat yang indah dari para bidadari surga. Qala fayaqul, lalu kemudian dia melanjutkan, dan penghuni surga itu pun berkata, tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti apa yang telah dianugerahkan kepadaku. Ya subhanallah, itu kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, di dalam kitab sunannya, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, lisyahidi indallahi sittu khisal. Ya, orang-orang yang mati syahid maka mendapatkan 6 balasan, 6 kebaikan. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin wa yara maq'adahu minal jannah. Dia diampuni sejak kecucuran darahnya yang pertama kali. Ya, diampunkan dosanya sejak kapan? Sejak darahnya bercucuran pertama kalinya. Dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat tempatnya di surga. Para syahid ya diampunkan dosanya sejak awal tumpahnya darah dia. Yang kedua, melihat tempatnya di dalam surga. Wa yujaru min adzabil qabr. Dia dijaga dari siksaan kubur. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Ya. Wa ya'manu minal faz'il akbar, dan aman dari ketakutan yang sangat besar di padang mahsyar. Yang hari yang sangat dahsyat, di hari itu dia merasa aman. Ya. Wa yudha ala ra'si tajul waqar al-yaqutah. Ini yang keempat, pada kepalanya diletakkan mahkota kehormatan dari batu mulia yang sebagiannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, bayangkan ya. Minha khairu minad dunya wa ma fiha, wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Ya, dinikahkan dengan 72 bidadari. 72 bidadari. Wa yushaffa' fi 70 min aqaribih, diberi izin untuk memberikan syafaat pertolongan kepada 7 orang dari karib kerabatnya. Subhanallah. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Hadis ini hasan sahih gharib, disebutkan oleh para ulama kita. Imam Qatadah mengatakan bi huril 'ain maksudnya adalah bermata putih. Ya. Ibnu Mas'ud membaca lafaz bi huril 'ain dengan bi Ais'in, ya, kata Ais ini jamak dari kata Aisa yang menurut orang Arab berarti unta yang putih. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi menggambarkan tentang bagaimana keadaan bidadari surga yang telah Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa di dunia ini. Mari kita lihat secara spesifik sifat-sifat mereka yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, di antara sifat bidadari surga yang Allah sediakan adalah pandangan matanya tidak liar. Pandangan mata mereka tidak liar. Jadi kalau manusia memiliki sifat terkadang mata ini tidak bisa dikontrol. Lebih terkadang cenderung kepada yang cantik, mata kita cenderung kepada yang indah, ya. Dan
terkadang subhanallah kita tahu itu sesuatu yang tidak dibenarkan, tapi mata sulit untuk dikontrol. Namun para bidadari surga ini pandangan matanya tidak liar. Allah Subhanahu wa taala ya memberitahukan pada para bidadari tersebut memiliki pandangan yang tidak liar. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat. Yang pertama dalam surat As-Saffat, wa 'indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka bidadari-bidadari yang bermata indah membatasi pandangannya. Dalam surat Sad, wa 'indahum qasiratut tarfi atrab, dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Ya, pandangan mereka ya indah, bermata indah, dan pandangan mereka terbatas. Kemudian pandangan mereka redup, ya. Kemudian fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Ikhwatal kiram, ma'asyiral ikhwa fi din rahimakumullah, ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat mulia pada para bidadari surga, di mana mereka menundukkan pandangan mata mereka, tidak melihat kecuali pada suami mereka. Subhanallah, kemuliaan yang ada dalam surga. Bedanya dalam hal ini dengan kaum wanita dunia yang melihat ke sana ke sini. Para bidadari membatasi pandangan matanya hanya pada suami mereka saja, sebab mereka tidak menginginkan selain dari suami mereka. Mereka tidak menginginkan ya kecuali suami mereka. Ya, sebab mereka tidak menginginkan hal yang lain. Demikianlah pendapat yang dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Mujahid dan Qatadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Dari gambaran ayat-ayat tadi telah nampak oleh kita dengan jelas bagaimana ya pandangan mata mereka sangat terkontrol, pandangan mereka teduh, pandangan mereka itu sejuk, pandangan mereka ini indah ya, dan mereka tidak liar dalam penglihatan mereka. Ikhwatal kiram rahimakumullah, para bidadari surga ya tidak akan menggerakkan kelopak mata mereka dan tidak akan pula mengangkat kepala mereka kepada yang bukan suaminya. Dia pun berkata ya kepada yang bukan suaminya. Ini menunjukkan sikap para bidadari yang menjauhkan dari diri mereka dari hal-hal yang tidak baik. Ya, terpuji, terjaga. Kecintaan mereka yang mendalam terhadap suami-suami mereka. Tidak ada keinginan mereka untuk berpindah hati kepada selain mereka. Ini adalah sifat-sifat penghuni surga. Jika ada wanita yang mata mereka hanya tertuju kepada suami mereka, kemudian cinta mereka yang dalam kepada suami mereka, ya, kemudian keinginan mereka untuk berpindah tidak ada, ya, terjaga. Semua itu tidaklah terjadi kecuali karena ketampanan dan kesempurnaan si suami itu sendiri, sehingga dia tidak mencari orang lain di dalam surga serta tidak mencintai seorang pun selainnya. Ikhwatal kiram, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kecantikan para bidadari yang mulia, kesempurnaan mereka yang paripurnalah yang menjadikan suami-suami mereka juga menundukkan pandangan mereka. Maknanya para bidadari tersebut membatasi pandangan suami-suami mereka agar tidak tertuju kepada yang lain. Hal tersebut juga disebabkan oleh kecantikan-kecantikan mereka. Jadi para bidadari pun tidak akan melihat kepada yang lain karena ketampanan suaminya, dan suaminya pun tidak memiliki mata yang liar kepada yang lain karena kecantikan bidadari itu. Nah, ikhwatal kiram, ini kedua maknanya sama, bahwa kedua makna ini sama, tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Ikhwafillah, ada satu nas hadis yang luar biasa disebutkan, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pasar. Ternyata dalam surga juga ada pasar, ikhwatul kiram. Didatangi oleh para penghuni surga pada setiap hari Jumat. Nah, ini pasarnya bukan hari pasar Selasa ya, bukan pasar Ahad. Tapi pasar di hari Jumat ya. Pasar di hari Jumat ya. Inna fil jannati lasuqan.
inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin. Ya, maka di dalam surga terdapat pasar yang didatangi oleh para penghuni surga pada setiap hari Jumat. Fatahubbu rihas syamal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim faizdaduna husnan wa jamalan. Kemudian berhembuslah angin utara yang menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Ya. Lalu kemudian bertambahlah keindahan dan ketampanan mereka. Farji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan. Kemudian mereka kembali kepada keluarga mereka dan bertambahlah ketampanan dan keindahan mereka. Fayaqulu lahum ahluhum, keluarga mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah, ya kalian bertambah indah dan tampan semenjak kalian meninggalkan kami. Subhanallah, pergi ke pasar di hari Jumat, ya, kemudian angin berhembus menerpa wajah dan pakaian mereka. Angin ini bukan angin sembarangan, menambah keindahan dan ketampanan mereka. Setiba mereka di rumah bertemu dengan keluarga mereka, keluarganya mengatakan, demi Allah, telah bertambah ketampanan kalian sejak kalian meninggalkan kami. Fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Ya, mereka juga mengatakan, demi Allah, ya, demi Allah juga bertambah baik dan cantik semenjak kami meninggalkan kalian. Subhanallah, begitulah keindahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita falyatanafasil mutanafisun, untuk mendapatkan keindahan ini. Hanya orang-orang yang punya semangat, punya ilmu, ya, untuk bisa berjuang untuk mendapatkan keindahan-keindahan yang telah Allah sediakan di dalam kehidupan surga. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, begitulah gambaran yang Nabi kita alaihi wasallam sebutkan di dalam karakter dan bagaimana sifat-sifat mereka di dalam surga tersebut. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis redaksi Imam Muslim, innal mu'min fil jannati la khaymatan min lu'atin wahidatin mujawwafatin tulaha sittuna mila lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Sesungguhnya orang-orang beriman, ya, mereka memiliki sebuah kemah di dalam surga itu yang terbuat dari mana? Dari mutiara yang berongga, ya, panjangnya 60 mil lebih kurang, ya, situna mila. Dan orang beriman juga memiliki istri yang ada di dalam kemah tersebut. Ia akan berkeliling menggauli mereka, ya, yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'dhum ba'dha, sedangkan sebagian dari mereka tidak dapat melihat sebagian lainnya. Bahwa kesimpulannya di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati para bidadari dengan sifat-sifat perempuan yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Makanya sifat bidadari surga itu sifat wanita yang memang menjaga kehormatannya. Maka siapapun wanita yang ingin menjadi penghuni surga, maka salah satu cirinya adalah menjaga dirinya. Perempuan-perempuan yang dipingit, perempuan-perempuan yang melindungi diri, serta perempuan-perempuan yang tidak mempertontonkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Keberadaan para bidadari yang ada di dalam kemah tersebut tidak berarti mereka tidak akan meninggalkan tempat itu sama sekali. Namun, ya, sebagaimana juga putri-putri para raja dan para sultan di dunia, ya, mereka tidak mencegah dirinya sendiri untuk keluar melakukan sesuatu, ya, perjalanan jauh selainnya ke tempat-tempat rekreasi, taman-taman dan sejenisnya. Dan meskipun yang lazim bagi wanita adalah mereka dipingit berdiam di rumah mereka. Ikhwafillah rahimakumullah. Bahwa sifat pertama itu memiliki pandangan yang tidak liar. Sifat yang kedua, di antara sifat para bidadari surga, Allah Subhanahu wa taala mensifati para bidadari bahwa usia mereka ini adalah usia yang sebaya. Allah menyebutkan terkait dengan usia yang sebaya ini, wa indahum qasiratut turfi atrab, bahwa mereka para bidadari ini tidak memiliki pandangan yang liar dan mereka umurnya sebaya. Atrab, ya, di dalam surat Al-Waqi'ah juga disebutkan oleh Allah uruban atraba,
yang mereka ini adalah usia mereka sebaya. Ya. Di dalam surat An-Naba juga Allah katakan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kemenangan, ya, kebun-kebun dan buah anggur serta gadis-gadis yang montok sebaya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Bidadari-bidadari tersebut, ya, satu umur, ya, satu tingkatan, ya, dan tidak ada perbedaan antara mereka. Mereka ini orang-orang yang sebaya. Kita bisa bayangkan kalau lihat ada orang-orang yang sebaya itu indah sekali, ya. Dan dijelaskan, ya, para bidadari tersebut adalah remaja-remaja yang sangat cantik, bukan perempuan-perempuan tua renta yang kehilangan kecantikannya. Juga bukan perempuan-perempuan kehilangan gairah yang tidak mampu melakukan, ya, hubungan. Akan tetapi mereka gadis-gadis yang berumur sekitar 33 tahun atau sekitaran itu. Umur ini adalah usia remaja yang paling matang dan berada pada puncak keindahan, 33 tahun. Ya, kecantikan, puncak keindahan, puncak kecantikan dan kesempurnaan. Gadis-gadis remaja yang umurnya sebaya akan saling merasa bersaudara. Ya, hati mereka saling melunak, saling mencintai, tidak ada kebencian, kecemburuan dan dendam, tidak ada pula kedengkian-kedengkian. Nah, begitulah sifat-sifat para penghuni surga. Ya, mereka para bidadari itu memiliki, ya, sifat-sifat damai, ya, saling cinta dan kasih, bersaudara, tidak ada kecemburuan, kebencian, hasad, dengki, tidak ada. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati jurdan murdan bidan ji'adan, ya, mukahhalin abna 33 ala khalqi Adam 60 zira'a fi ardi sab'i azra'." Para penghuni surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan badan tidak berbulu, ya, jurda, artinya apa? Masih muda, ya, murda, pipinya halus, bidan, kulitnya sangat putih, ji'adan, rambutnya bergelombang, ya, mukahhalin, ya, mereka ini matanya bercelak, usia mereka 33 tahun dan serupa dengan penciptaan Adam, tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Ya Allah, begitu indahnya, ya, yang Nabi SAW sebutkan. Nah, tidakkah kita, ya, bersemangat untuk memahami agama ini dan menjalankannya? Beberapa hadis-hadis yang telah kita sebutkan ini semoga kita bisa memahami. Ternyata bidadari surga itu seperti itu indahnya. Taib. Di dalam hadis yang lain Nabi kita juga mengatakan, yadkhulu ahlul jannati jurdan murdan mukahhalin abna 30 atau 33 sana. Para penghuni surga masuk ke dalam surga dalam keadaan badan yang belum berbulu, pipinya halus, matanya bercelak, berumur 30 atau 33 tahun. Inilah sifat yang kedua, bahwa mereka ini, para bidadari surga ini adalah sebaya. Nah, sifat bidadari yang ketiga, ikhtar kiram rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan baik lagi cantik. Jadi mereka ini baik, cantik pula, ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan. Khairatun hisan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik serta jelita. Ya, mereka matanya tidak liar, usianya sebaya, ya, baik dan cantik pula. Wah, ini terkumpullah, ya, seluruh kebaikan-kebaikan. Para ulama menyatakan bidadari-bidadari tersebut baik akhlaknya, cantik pula parasnya. Ya, ikhwatal kiram rahimakumullah. Yang keempat di antara sifat-sifat bidadari surga itu, bahwa mereka memiliki dada yang cantik, ya, dada yang indah, ya, dada yang indah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kawa'iba atraba, yaitu gadis-gadis yang montok yang sebaya, ya, gadis-gadis yang usia mereka sebaya. Ibnu Abbas menyebutkan lafaz wa kawaib adalah payudara yang indah, ya. Kawaib bentuk jamak kata-kata kaib, perempuan-perempuan yang payudaranya, ya, indah, dan ini menunjukkan keindahan
dan kesempurnaan mereka itu sendiri. Ikhtal kiram rahimakumullah. Nah, sifat yang kelima dan sifat bidadari surga bahwa mereka adalah gadis-gadis yang perawan, tidak ada yang janda. Allah katakan inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Faja'alnahunna abkara. Lalu kami jadikan mereka para wanita perawan. Mananya apa? Perempuan-perempuan yang disifati sebagai perawan, mereka adalah para wanita dunia, ada kan? Mereka para wanita dunia yang meninggal dalam keadaan sudah renta, beruban, dan matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Yang semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah mereka tua, pikun, janda. Demikianlah sebagaimana dikatakan oleh sebagian, ya, sebagaimana yang kalian dengar dan kalian saksikan dalam kehidupan. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan para pendapat lain bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas para bidadari itu para perempuan-perempuan di dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan oleh beliau. Ya, ikhtal kiram rahimakumullah. Nah, bidadari-bidadari surga ini tidak hanya mereka ini adalah wanita-wanita yang perawan, tapi subhanallah mereka adalah wanita-wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi, yang memiliki kesempurnaan dari fisiknya, dari sisi akhlaknya. Taib, sifat yang keenam di antara sifat-sifat bidadari surga itu bahwa mereka sangat baik dalam kecintaan dan kesetiaan terhadap suami-suami mereka. Jadi mereka ini adalah wanita-wanita yang setia kepada suami-suami mereka, ya. Wanita yang sangat setia kepada pasangan mereka. Ya, tidak seperti wanita dunia, ya, ketika ada uang abang disayang, tapi ketika tidak ada uang abang melayang. Itu kata sebagiannya. Tapi di sana tidak. Di sana penuh dengan keindahan, di sana penuh dengan kebaikan. Ya, semua orang di sana ya bahagia, tidak ada masalah, karena memang hari itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang indah, ya, ganjaran yang berlipat kepada mereka para penghuni surga. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan kesetiaan para bidadari surga itu, ya, faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Ya, kami jadikan mereka ini wanita-wanita perawan yang penuh cinta dan sebaya dari sisi usia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati bidadari itu dengan uruban. Urub bentuk jamak kata-kata urub, seperti halnya kata rusul yang merupakan jamak dari kata rasul. Mereka perempuan-perempuan yang amat mencintai dan menyayangi suami mereka. Tidak ada pengkhianatan di sana. Tidak ada pengkhianatan di sana. Dia sangat mencintai suami dan sangat menyayanginya. Tidak ada ya cintanya diberikan kepada yang lainnya. Nah, ikhwa fillah rahimakumullah. Ya, para ulama menyebutkan bahwa perempuan-perempuan ini yang selalu merindukan, ya, kehadiran suami mereka di dalam surga itu. Ya, dan suami-suami mereka juga mencintai mereka. Terjalinlah cinta dan kasih sayang dengan indah, ya, tutur kata yang indah, tutur kata yang manis, penuh dengan canda. Orang Arab menyebut semua atau seorang perempuan yang setia melayani suaminya adalah aribah. Ini dia. Jadi aribah adalah perempuan yang setia di dalam melayani suaminya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, orang-orang Mekah menyebutkan perempuan-perempuan seperti itu dengan istilah aribah. Sedangkan orang-orang Madinah menyebutnya adalah ghanijah. Adapun orang-orang Irak mereka menyebut dengan syakilah. Beberapa istilah yang disebutkan ini adalah bahasa yang dikatakan oleh daerah-daerah yang berbeda. Ikhwal kiram rahimakumullah. Ini menggambarkan tentang kesetiaan mereka, cinta mereka dan kasih sayang mereka kepada suami mereka. Di antara sifat yang ketujuh, di antara sifat-sifat bidadari adalah para perempuan-perempuan ini adalah perempuan yang penuh dengan kesucian. Wanita-wanita yang suci, ya, tidak bercampur dan tidak pernah bercampur atau bergaul dengan siapapun sebelumnya. Allah katakan di dalam sebuah firman-Nya,
ya di dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, ya berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka surga yang mengalir padanya sungai-sungai, ya kullama rizqu minha min thamarati rizqa, setiap kali mereka diberikan rezeki. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah rezeki yang kami dapatkan dulu ketika di dunia. Wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka ya pasangan-pasangan yang suci, wa hum fiha khalidun, ya mereka kekal di dalam surga tersebut. Nah, bayangkan di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ya pasangan itu adalah pasangan yang suci. Di dalam surat Al-Imran juga Allah katakan, ya wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Dalam surat An-Nisa juga Allah katakan, ya lahum fiha azwajum mutahhara wa kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal saleh di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan surga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.